Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan prajurit sekalian, saudara-saudaraku semuanya, mari kita belajar dari sejarah kisah sejarah kelam, yaitu namanya Perang Onta atau Waqatul Jamal, yaitu sebuah peperangan yang terjadi antara Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu an dengan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mengakibatkan gugurnya para ahli hadis, para ahli Quran atau penghafal Quran yang jumlahnya ratusan. Mengapa ini terjadi? Perang Onta atau Waqatul Jamal terjadi akibat provokasi atau fitnah yang dilakukan oleh sekelompok seseorang namanya Abdullah bin Sabah dengan kelompoknya atau Ibnu Saudah. Pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman, maka naiklah Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dalam rangka menyelesaikan keadilan, mencari pembunuh atau pelaku pembunuh Sayyidina Utsman dalam proses. Namun ada kelompok yang tidak sabar, ada yang tidak puas, dan ada yang memanfaatkan momentum ini untuk menggoyang pemerintahan Khalifah Ali. Hingga persoalan ini sebagian orang melapor kepada Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah. Mendengar hal tersebut, maka Sayyidina Aisyah yang pada saat itu di Mekah beserta pasukannya berangkat menuju ke Basrah untuk mengkonfirmasi, menanyakan, membantu menyelesaikan persoalan tersebut kepada Gubernur Basrah. Maka berangkatlah Sayyidina Aisyah beserta pasukan kurang lebih sekitar 4.000 atau 5.000. Mendengar hal tersebut, maka Khalifah Ali radhiyallahu anha mencegah agar tidak terjadi konflik, maka berangkatlah Imam Ali radhiyallahu anha ke Basrah dengan kurang lebih sekitar 10.000 pasukan. Menjelang masuk Basrah, dia berhenti untuk mengetahui apa yang diingini oleh Ummul Mukminin, maka bertabayun memerintahkanlah salah satu utusan untuk menemui Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang akan terjadi? Maka nyampe ke Aisyah, maka disampaikan oleh Sayyidina Aisyah bahwasanya kedatangannya dalam rangka membantu kekhalifahan untuk mencari siapa pelaku pembunuh Sayyidina Utsman pada saat itu. Mendengar kabar baik tersebut, maka Khalifah Imam Ali radhiyallahu anhu menyambut dengan gembira. Marhaban, ahlan wa sahlan, ada persoalan. Maka malam itu kedua kelompok Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu an berkemah di situ. Kelompok Sayyidina Aisyah bersama kelompok bersitu dah tidak ada persoalan. Namun ada kelompok ketiga kaum munafik namanya Abdullah bin Sabah atau Ibnu Saudah dengan kelompoknya yang tidak menghendaki ini bersatu. Maka muncullah akal liciknya dengan cara yaitu Abdullah bin Sabah menyuruh kelompok seseorang untuk menyerang Sayyidina Aisyah dengan pasukannya. Satu kelompok lagi menyerang kelompok Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan kelompok pasukannya. Sehingga pada menjelang subuh, kelompok Sayyidina Aisyah dengan pasukan terkaget ada kelompok penyerang. Maka terpikirlah dalam kelompok Sayyidina Aisyah bahwasanya Sayyidina Ali berkhianat, mengingkari janji karena menjadi menyerang pada malam itu. Sementara di sisi lain di kelompok Sayyidina Ali juga berpikir seperti itu, bahwa kelompok Sayyidina Aisyah berkhianat dengan melakukan penyerangan. Maka terjadilah peperangan kedua kelompok antara kelompok Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu an bersama pasukannya dengan kelompok Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan pasukannya. Terjadilah peperangan sehingga mengakibatkan terbunuhnya ratusan umat muslim yang hafid, yang hafal Quran, yang ahli hadis terbunuh.
meskipun mencoba menghentikan rumah tangga kita. Hal ini menjadi pembelajaran kita. Artinya apa? Kita harus cerdas, harus pandai menyikapi situasi seperti itu. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang bahasanya memuja kelompok satu yang sebenarnya menghujat kelompok lain. Dalam hal ini ulama. Ada orang yang seolah-olah memuji, mengagungkan Kiai A ulama A, namun menjelekkan Kiai B ulama B. Satu kelompok memuji Kiai B ulama B tapi menghujat kelompok Kiai A. Ini sebenarnya hampir sama kelompok-kelompoknya Abdullah bin Sabah atau Ibnu Saudah, yang sebenarnya dia tidak menginginkan terjadinya suatu ketentraman, ketenangan atau bersatunya umat. Itulah sehingga perang onta mengakibatkan bergugurnya para ahli Quran, ahli tafsir. Nah, situasi seperti ini kita harus cerdas. Solusinya apa? Bagaimana kita harus bersikap? Maka Rasulullah bersabda, ya, "May yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkatalah dengan baik, aw liyasmut, atau diam. Karena kita harus cerdas, pandai. Kalau pada saat waqatul jamal kita mengatakan Sayyidina Aisyah salah, cilaka. Kita mengatakan menghujat Sayyidina Ali, salah, celaka. Ini dua-dua orang adalah orang-orang kesayangan Rasulullah. Sayyidina Aisyah istri Rasulullah, Sayyidina Ali keluarga dan anak Rasulullah, mantunya, dan ahli surga semua. Sama dengan situasi saat ini. Nah, kita harus cerdas, jangan sampai kita terjebak oleh ada orang yang bahasanya mengagungkan, memuji Kiai ulama Habib A, tapi menjelekkan Kiai ulama Habib B. Satu kelompok memuji Kiai ulama Habib B, tetapi memuja. Hati-hati menyikapi situasi seperti itu. Kita harus menjadi orang yang cerdas. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan para nabi.